Selamat datang peserta vaksinasi. Terima kasih untuk waktu dan partisipasinya pada kegiatan hari ini. Seperti kita ketahui, isu saat ini mengenai vaksin COVID-19 yang sedang terlaksana sejak Januari 2021, Jabar juga menanti waktu kapannya giliran saya divaksin. Semoga materi kegiatan hari ini akan membantu memberikan pencerahan terkait isu-isu mengenai vaksin COVID-19. Salah satu upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19 adalah melalui vaksinasi dan memang vaksinasi ini sudah terbukti dapat mengatasi wabah yang terjadi seperti cacar, polio di masa-masa yang lalu, dan negara kita juga sudah sejak bertahun-tahun memiliki program imunisasi wajib. Nah, vaksin COVID-19 ini juga sudah dikembangkan dalam waktu yang begitu cepat oleh banyak perusahaan, dan beberapa sudah mendapatkan izin edar Emergency Use Authorization. Di Indonesia sendiri sudah tiba 3 juta dosis vaksin, dan tahap pertama sudah didistribusikan ke provinsi mulai tanggal 3 sampai dengan 5 Januari yang lalu. Dan pelaksanaan vaksin ini juga akan dilakukan secara bertahap setelah keluar EUA dari Badan POM. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, sosialisasi pelaksanaan vaksinasi ini diselenggarakan agar kita pusat dan daerah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dapat mengawal dan mensukseskan vaksin COVID-19 ini sesuai dengan tusi kita masing-masing di pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan di Fasiankes sebagai pelaksana dan pemberi pelayanan vaksinasi. Seorang dewasa itu tetap butuh divaksin. Kita di PAPDI, Perkumpulan Dokter Penyakit Indonesia, punya rekomendasi vaksin apa saja yang diberikan untuk pasien usia dewasa. Beberapa di antaranya adalah pneumonia, influenza, hepatitis, demam tifoid, terus difteri yang baru-baru ini terkenal. Dan untuk usia lanjut ada vaksinasi herpes zoster. Itu semuanya direkomendasikan, sebenarnya ada. Tapi kadang-kadang sosialisasinya di masyarakat dan merasa ada kepentingannya untuk melakukan itu masih kurang di masyarakat kita. Jadi itu yang jadi barrier, tantangan tersendiri yang mesti dilakukan oleh kita nih, terutama dokter penyakit dalam, untuk bisa mensosialisasikan kepentingan vaksinasi pada usia dewasa. Mungkin Anda pernah mendengar ya, setelah divaksinasi perlu diobservasi selama 30 menit. Mengapa 30 menit ya, dan apakah perlu diobservasi? Apakah boleh langsung pulang setelah divaksinasi? Vaksinasi ini adalah vaksinasi baru, jadi masih banyak yang belum kita ketahui sebenarnya. Efektivitasnya sendiri masih terbatas pada laporan penelitian saja. Kita belum tahu apakah efektivitasnya akan sama bila diberikan pada populasi yang lebih luas. Jadi kita juga tidak tahu apa efek samping dari vaksin ini. Oh ya, untuk vaksin ini kita pakai istilah KIPI ya, bukan efek samping. KIPI itu kepanjangan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI itu berbeda dengan efek samping. Kalau efek samping kan itu efek dari obat atau vaksin. Nah, dan itu sudah dipastiin. Sementara kalau KIPI itu belum pasti hubungannya. Jadi semua kejadian medis yang terjadi setelah divaksinasi itu dianggap KIPI, entah itu ada hubungannya atau tidak. Soal mencari ada hubungannya dengan vaksin atau tidak itu urusan komite KIPI nantinya, jadi bukan kita. Mengenai penjelasan KIPI nanti akan kita jelaskan lagi di video yang lain ya. Nah, KIPI itu banyak jenisnya, mulai dari KIPI ringan hingga KIPI berat. KIPI berat jika dijabarkan lagi ada yang disebut KIPI serius. KIPI serius ini mengancam jiwa, jadi bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani segera. Tapi biasanya cenderung selamat karena langsung ditangani oleh petugas kesehatan yang berpengalaman. KIPI serius yang dimaksud ini adalah shock anafilaksis. Mungkin ada pernah mendengar ya. Jadi kondisi ini dapat muncul segera setelah divaksinasi. Kalau menurut jurnal sih umumnya kebanyakan muncul kurang 15 menit, tapi ada pula yang muncul kurang 30 menit. Sehingga kalau setelah divaksinasi kita perlu diobservasi selama 30 menit ya. Kalau CDC bilang sih sebetulnya cukup 15 menit.
dan 30 menit jika ada riwayat syok anafilaksis sebelumnya. Jadi kalau misalnya dulu pernah ada syok anafilaksis, diharapkan observasi 30 menit. Kalau nggak ada, ya cukup 15 menit gitu. Tapi tim vaksinasi kita sepakat untuk menetapkan durasi observasi selama 30 menit. Menurut saya sih sah-sah saja ya, dan malah bagus sih. Jadi kita bisa mewanti-wanti bila ada kejadian syok anafilaksis. Sementara untuk kipi yang ringan seperti gatal-gatal, kulit kemerahan, dan lain-lain, itu kan sifatnya tidak mengancam jiwa ya, jadi tidak perlu ditangani segera. Tapi memang apabila ada muncul kipi, boleh segera menghubungi kontak yang sudah dicetak pada sertifikat vaksin Anda. Jadi nanti kalau misal Anda selesai divaksinasi, sertifikatnya jangan lupa diminta, dan di sana ada kontak personnya, jadi kita bisa hubungi ke nomor itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi soal vaksinnya, karena memang tidak ada yang perlu ditakutkan dari vaksinasi COVID-19. Yuk kita dukung vaksinasi COVID yang diadakan pemerintah.